Perkenalkan sebelumnya saya Bu Via, kita dari tim UBSI. Tadi Bu Sri sudah menjelaskan, saya UBSI ya, menjelaskan tentang public speaking. Nah, ketika bicara tentang komunikasi, tentang bagaimana menyampaikan sesuatu, ada kaitannya terkait kepemimpinan. Kalau leadership itu sebenarnya konotasinya kalau di Indonesia kan itu adalah gaya kepemimpinan atau bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi seorang pemimpin, gitu ya. Boleh tahu nggak dari kelompok tani ini ketuanya siapa ya? Bapak. Maaf Pak, Bapak ketika menjadi ketua kelompok tani ini sudah menjabat berapa periode Pak? Satu kali periode. Itu 1 tahun atau jangka waktunya berapa? 5 tahunan. Berarti Bapak sekarang sudah masuk ke tahun keempat. Tahun keempat. Berarti sebentar lagi regenerasi ya Pak ya. Nah, sudah ada bibit-bibit untuk menjadi seorang pemimpin, kira-kira Bapak sudah lihat? Nah, berarti sudah ada ya? Sudah ada bibit-bibit calon pemimpinnya sudah terlihat ya Bapak ya. Oke, ada di sini Pak orangnya? Oh ada. Berapa pengurus Pak kira-kira di kelompok tani ini sendiri? 12 pengurus sama anggota? Anggotanya sih warga. Kurang lebih berapa Pak? Ya kurang lebih 30-an lah ya. 30-an. Nah, karena Bapak kan di sini sebagai ketua ya, dengan 12 pengurus ditambah dengan kurang lebih 30 anggota, bagaimana cara Bapak untuk menggabungkan visi-visi yang Bapak punya sehingga semua warga itu mengikuti Bapak? Ya kami selaku ketua punya mimpi kalau di pertanian khususnya ya. Karena potensi yang ada di desa kami ini lahan kering ya. Untuk mendorong petani-petani agar membudayakan pertama masalah pupuk yang harus organik karena bahan bakunya banyak di sini. Terus lahannya cocoknya kalau pendapat saya itu tanaman buah, makanya saya sering menyampaikan kepada kelompok tani agar kelompok taninya khususnya di wilayah kami untuk menanam tanaman buah. Namun meskipun petaninya itu masih ya belum berpengalaman tentang tanaman buah, ya kita sedikit demi sedikit kita membuat contoh agar petani ikut mencontoh apa yang saya lakukan. Oke. Memberikan contoh agar anggota dan kelompoknya mengikuti arahan dari Bapak. Bukan memberi, kita membuat contoh. Membuat contoh akan dia sendirinya dengan karena kita membuat contoh agar dicontoh oleh petaninya. Oke. Ya. Contohnya misalnya kalau pupuk organik saya buat dulu. Ya. Saya membuat agar hasilnya seperti apa, nanti kan otomatis petani yang lainnya yang tadinya instan pupuknya sekarang sudah lari ke sebagian kecil sudah lari ke organik. Itu pertama. Banyak sekali sebetulnya, banyak sekali kita mempunyai mimpi atau tujuan itu untuk petani. Ya ada yang sudah mengikuti mencontoh saya nanam durian, ini nanam buah jambu kristal, ada jeruk manis itu
memang di wilayah sini paling potensi itu tanaman itu, buah-buahan, dan bahkan dari kelompok tani akan menerima bantuan kelapa ganja itu sangat cocok juga di sini. Mudah-mudahan di kelompok kita ini apapun yang sering kita sampaikan kepada kelompok agar berjalan. Itulah istilah tujuan saya sebagai ketua. Ya. Baik. Oke. Ya, sama seperti yang di slide saya, membawa slide berikutnya di bawahnya. Ya, seorang pemimpin itu sebenarnya selalu menjadi bukan follower ya, tetapi diikuti ya. Jadi ketika itu ada sekumpulan satu ayam jantan diikuti beberapa ayam lainnya. Anggapannya ayam jantannya ini adalah kepala. Jadi apa yang dilakukan si kepala itu sebenarnya harus diikuti oleh anggotanya. Itulah seorang pemimpin. Tapi bukan berarti, saya balik ke public speaking yang tadi disampaikan oleh Musri, bukan berarti seorang pemimpin itu mengharuskan, mewajibkan, atau bahasanya adalah memaksa untuk anggota atau pengurus mengikuti apa yang dia harapkan. Tetapi seorang pemimpin itu punya harapan, dia itu sudah bisa menjadi leader, sudah bisa menjadi pemimpin, sehingga dia akan mengajak orang lain mengikuti dia tanpa dipaksa. Bahasanya berbeda ya, tidak memaksa tapi mengikuti tanpa dipaksa. Itulah seorang pemimpin yang benar. Jadi pemimpin yang benar itu adalah benar memberikan contoh terlebih dahulu apa yang cita-cita atau visi dan misi ketika dia dibentuk atau dia diangkat menjadi seorang leader. Dia harus men-sharekan atau dia harus memberikan apa sih yang saya harapkan dari anggota saya, apa sih yang saya inginkan dari pengurus saya, sehingga menjadi satu kesatuan. Mimpi itu akan terwujud dengan mengikuti, ya, atau bahasa lainnya adalah follow. Seperti teman-teman mungkin bapak ibu di sini masih ada yang muda-muda, anak-anaknya main Instagram, main TikTok, gitu kan ya? Itu kan sebenarnya like tapi no following, ya kan? Atau tidak mengikuti, hanya menyukai tapi tidak mengikuti. Nah, berbeda kan namanya mengikuti dan menyukai. Mungkin Bapak sebagai ketua sudah banyak yang menyukai, tapi belum tentu ketika Bapak sebagai ketua itu sudah banyak yang mengikuti arahan Bapak. Nah, disinilah fungsinya adalah kita mampu menjadi jalurnya komunikasi antara ketua dengan pengurus dengan anggota. Nah, linknya ada di atas di ketua, pengurus ini adalah cabang perpanjangan tangannya si ketua. Jadi ketika ketua sudah mengarahkan untuk ayo kita bikin seperti ini, kita memberikan contoh seperti ini, kita mengimplementasikan hasilnya seperti ini, kemudian barulah kita mengajak para anggota untuk following atau mengikuti apa yang sudah menjadi suatu keberhasilan. Nah, ini contoh-contoh yang sudah Bapak sampaikan ini harus di-share ke anggota-anggota, sehingga anggota-anggota itu ternyata sudah ada bukti gitu. Ternyata ini sudah terjadi dan sudah berhasil. Boleh dipublikasikan? Boleh sekali Bapak, sebagai bentuk apresiasi kelompok tani ini sendiri terkait keberhasilan para anggotanya, terkait budidayanya atau hasil dari bercocok tanamnya. Itu boleh sekali, karena itulah tujuan dari seorang leadership. Lanjut Pak. Ya. Nah, leadership ini adalah kunci. Kenapa saya bilang kunci? Ya, karena
leadership ini, seorang pemimpin itu adalah kunci. Kalau seorang pemimpin nantinya ke depan setelah Bapak itu yang dipilih itu hanya saya berdasarkan pilihan saja, jadi nanti gimana, nanti aja berjalan saja gitu. Tapi tanpa adanya kesiapan secara mental menjadi seorang pemimpin, itu agak susah ya Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah meyakini, misalnya Bapak sudah tahu nih calon pengganti Bapak nanti siapa, terus kemudian ketika Bapak mungkin dari hati ke hati berbicara dengan calon penggantinya Bapak, ternyata calon penggantinya Bapak itu mungkin setengah hati untuk menjadi seorang pemimpin. Yang berat adalah siapa? Bapak lagi, gitu kan ya. Yang berat itu adalah pemimpin terdahulunya, karena ya kalau semuanya sekarang saya minta sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pas 22. Coba yuk suit 3 kali siapa yang menang. Ayo suit, samping-sampingan suit 3 kali ya, 3 kali suitan. 3 kali kita menang. Berapa 3 kali menang? Ya, berapa kali menang? Siapa yang 1 kali menang, yang 2 kali kalah? Ini yang menang, Ibu menang berapa kali? Oh, Bapak menang 2 kali. Oh, 1 kali. Ibu menang? Oh, sama terus 1 kalinya menang. Oke. Bapak? 3 kali menang terus. Ibu? Ini 3 kali menang. 1 kali. Sisanya sama. Oke. Bapak sama Mbak suit 3 kali. Mbak sama ini suit 3 kali juga. Nanti Bapak ambil salah satu. Ya, karena Bapak ketua soalnya. Ya, ayo. Yang suit 3 yang tadi sama, sekarang suit lagi. Ayo. Ayo Bapak sama Mbak. Yang 1, 2, 1 lagi. Oh, udah 2. Siapa yang menang? Bapak sama Ibu ini. Suit lagi ya. Nah, berarti 1 lagi karena sepi ya. 1 lagi ya. Ya, Bapak sama Pak Ketu. Ayo. Satu lagi. Ya kan? Ketika gini, ragu nggak Bapak Ibu? Ragu, karena apa yang dipilih dia? Ya kan? Bapak ragu nggak? Ya, ragu. Ragu. Bapak ragu nggak? Ya. Bapak ragu. Bapak nggak ragu. Nggak yakin ya. Jadi gimana pokoknya dapat gitu ya. Mau kalah mau menang pokoknya dapat. Ya, ragu. Ya, karena seorang pemimpin itu ketika maju itu udah nggak bisa mundur lagi Bapak. Ya, seperti halnya kita sulit. Coba saya sama nih, ayo sulit Pak. Ayo kita sulit Pak. Ya kan? Saya coba sama Pak B. Ya, 1, 2, 3. Ya, lagi. Ya, menang saya juga. Pasti aku nggak mau gini-gini lagi ya. Iya. Karena ragu tadi. Tapi kalau kita udah, ketika kita sudah yakin apa yang mau kita keluarkan, apa yang mau kita sampaikan ke orang, itu jangan mundur lagi Bapak Ibu. Gitu. Gak usah berpikir, oh nanti masukan saya itu diterima atau tidak ya? Masukan saya itu menyakitkan atau tidak ya? Atau nanti ketika saya menyampaikan ini ke orang lain akan tersinggung atau tidak sama saya? Leader itu bukan berarti mati hati ya, bukan ya. Leader itu bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tapi leader itu juga harus bisa memastikan bahwa informasi ataupun arahan yang sudah kita sampaikan itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi jika nanti ada
kepada calon pengganti Bapak. Dan Bapak harus tahu bahwa kinerja yang bersangkutan itu mampu menjadi lead yang baik. Jika tidak mampu, Bapak bisa berpikir kembali apakah itu layak saya pilih, ataukah saya akan mencoba melakukan seperti tadi sweep atau bahasanya kalau di sini seperti pemilu, ya kan? Memilih, karena itu sudah masuk ke sistem demokrasinya kita, di mana memilih itu bukan hanya pilihan secara opsional kita sebagai pemimpin, tetapi pilihan itu adalah pilihan dia orang juga memilih apa yang kita pikirkan itu adalah sama, gitu, menyatukan persepsi. Lanjut Bapak. Nah, kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau sekelompok orang sehingga perilaku tersebut menjadi pendorong kuat bagi tindak lanjut yang positif untuk mencapai tujuan bersama. Ya, mau Bapak jadi pemimpin, Bapak harus tahu Bapak itu harus mempengaruhi perilakunya orang. Bapak itu harus merubah mindset atau pikiran seseorang. Bagaimana caranya Bapak Ibu untuk menjadi seorang pemimpin? Jangan, saya nggak mampu, saya nggak siap. Saya juga dulu, ya, pengalaman saya itu SD itu bodoh sekali. Saya nggak bisa katakan saya pintar, bodoh sekali. Dikucilkan teman, sering. Ya. SMP, SMA, saya seperti merasa apa ya, insecure terhadap diri sendiri atau tidak percaya diri terhadap diri saya sendiri. Tetapi ketika saya sudah masuk di tahap levelnya adalah menjadi pencari pekerja, saya bahasanya adalah saya job seeker, saya mencari pekerja. Saya bukan job creator seperti Bapak Ibu menghasilkan, ya, menghasilkan pekerjaan untuk pekerjaan orang lain. Itu bisa loh, di bidang pertanian banyak kan mempekerjakan orang lain untuk membudidayakan sesuatu. Sedangkan kita di sini sebagai dosen itu juga termasuk sebagai pekerja, tapi kita memberikan ilmu kepada semua orang atau masyarakat secara luas. Cuma bedanya saya tetap masih masuk dalam sebuah instansi, Bapak Ibu tidak, gitu. Namun, ya, saya ketika saya bisa di tahap ini, saya tuh berpikir kembali, oh ternyata ketika saya mampu mengajak orang untuk mengikuti apa yang menjadi perilaku atau pikiran saya sehingga tujuan atau sasaran saya, kembali lagi ke visi-visi tadi. Visi saya menjadi apa? Seperti kalian punya mimpi, Bapak Ibu punya mimpi ketika masih kecil. Oh saya mau jadi dokter, oh saya mau jadi polwan, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi PNS. Nah itu kan, itu semua mimpi. Tapi ya kita tidak tahu ketika kita dewasa kita jadi apa. Nah ketika kita sudah pada taraf visi kita sudah hampir tercapai, kemudian kita bisa mengajak orang mengikuti apa yang kita pikirkan, maka hal positif itu akan berjalan. Nah, selama 5 tahun nanti Bapak sebagai ketua, kemudian apa yang belum selesai dan apa yang sudah selesai itu adalah suatu pencapaian Bapak, ya, Bapak Ibu semua, itu adalah suatu pencapaian. Walaupun besok itu ada yang belum selesai dari pengurusan sebelumnya. Nah, bagi anggota yang tahu misalnya, oh ini ada yang belum tercapai, ya jangan langsung tiba-tiba mengucilkan ketua yang sebelumnya, tetapi memberikan apresiasi, memberikan terima kasih karena sudah 5 tahun ini mau meluangkan waktunya untuk kami. Karena belum tentu semua orang yang ada di sini pilih mau untuk disusahi, betul nggak? Itu susahnya menjadi leader, karena dipilih atau tidak harus dipilih, mau atau tidak harus mau direpoti. Nah, itulah bentuknya adalah
kita harus memberikan energi positif ke siapapun yang menjadi leader, sehingga tidak ada ketakutan, soalnya aku jadi leader, nanti aku repot kayak bapak kaya loh, nanti aku nggak ada waktu untuk aku main sendiri loh, nanti aku nggak ada waktu untuk keluarga dan bla 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 bla, gitu. Padahal semakin besar lingkungan pertemanan kita, sirkulasi circle-nya pertemanan kita akan semakin besar ilmu yang kita dapat, pengetahuan yang akan kita dapat. Gitu. Jadi jangan takut ya Bapak Ibu, nanti untuk pengurus berikutnya ya Pak ya. Jadi termotivasi, wah ini aku ada yang belum program belum selesai, tak jabari sisa, mumpung setahun lagi selesai, harus selesai gitu ya Pak ya. Nah, anggota pengurus, ayo, karena Bapak ini nggak sendiri, Bapak ini punya tim. Bagaimana Bapak bisa menjadi pendorong bagi timnya agar berhasil seluruhnya? Itu PR kita bersama, yaitu khususnya untuk kelompok kami ini. Lanjut Bapak. Hal-hal yang harus dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama adalah memotivasi diri. Misal Bapak udah mau berakhir masa kepengurusan, wah masih banyak yang belum selesai, misalnya seperti itu. Bapak jangan langsung putus asa. Bapak harus memotivasi diri Bapak agar nanti pengurus-pengurus yang lain pun semakin semangat Pak. Karena kalau Bapak sudah mulai melemah, ya tadi ayam Bapak nanti oleng, ya kan? Ayam Bapak nanti berpekok-pekok, nggak mau lagi ngikutin Bapak. Sampai akhirnya nanti yang mereka rasa ini pilihannya, akhirnya nanti menganggapnya, wah ini biar orang ini, misalnya kayak gitu. Nah, inilah yang harus ditumbuhkan sebagai seorang pemimpin. Selesaikan sampai tuntas, gitu ya Bapak Ibu ya. Diselesaikan sampai tuntas. Kemudian kemampuan berbicara di depan umum. Bapak sudah hebat, bisa berbicara di depan umum dan kemudian bisa menyampaikan apa yang diinginkan untuk kelompoknya. Kemudian Bapak bisa membuat sesuatu agar orang lain mengikuti Bapak, menciptakan sesuatu hal yang berguna bagi kelompok tani. Itu sudah menjadi poin, ya, menjadi poin untuk sebagai seorang pemimpin yang baik. Kemudian kemampuan memecahkan masalah. Bapak sudah tahu masalah pedesaan Pejenggolan ini seperti apa, ya. Kemudian apa yang mau sebenarnya dikembangkan lagi, Bapak sudah tahu arahannya mau seperti apa. Maka diteruskan untuk bagaimana memecahkan masalahnya. Masalahnya itu ada di lingkungannya atau masalahnya itu ada di anggotanya, gitu. Kalau masalahnya itu ada di anggotanya, maka dilakukan rembuk pengurus Bapak, gitu. Tapi kalau masalah itu ada di lingkungan pedesaannya, mari bersama-sama kita membangun dan memecahkan masalah itu, karena Bapak tidak sendiri, tadi saya katakan. Kemudian mampu memberikan motivasi. Jadi jika ada anggota dari kelompok tani yang wah ini kayaknya nggak mungkin, ini kayaknya nggak bisa, atau ini bagaimana. Nah ketika Bapak sudah merasa seperti itu dan tim juga lain yang merasa seperti itu, nah Bapak harus bisa, wah saya nggak boleh lemah di depan mereka. Saya harus memberikan support, saya harus memberikan semangat bagi anggota saya. Karena jika saya pun sudah mulai putus asa, mereka juga tidak ada semangat untuk mampu membangun kelompok tani ini dengan baik. Kemudian mentalnya melakukan perubahan. Jadi, wah Bapak mau diterjang dari dimanapun, mau dijelek-jelekin, oh itu ketuanya ini, ketuanya nggak pernah kerja, ketuanya ini dan sebagainya. Misalnya ya Pak ya, bodoh amat, toh dia nggak lihat hasil saya kok, gitu. Kalau saya tipe hari gitu, yang kerjakan saya, yang tahu semuanya kan saya dan tim. Jadi mau orang lain menilai apapun, selama pengikut saya mengikuti apa yang saya arahkan, berarti hasil saya sudah maksimal. Itu egonya kita ya harus ada.
Karena kalau kita nggak punya mental yang kuat, sekali dikenain angin, walaupun angin yang kecil sekalipun, iya sudah ambruk tumbang, betul sekali. Ya, kemudian siap dalam segala situasi. Ya Bapak, tadi saya bilang mau direpoti, mau dicapekin, walaupun mau ada rewang, mau ada apa, nek dilalah ada acara, fokusnya adalah di kelompok tani, mau nggak mau Bapak ikut, ya enggak? Nek memang jadinya tidak terpaksa tidak, ya mau tidak mau wakilnya mau menggantikan, seperti itu, dan membangun citra diri. Jadi ya bukan biar harum namanya, bukan, tetapi biar seorang pemimpin itu mempunyai value atau nilai di dalam dirinya. Ya, karena kalau kita tidak ada value atau nilai, mungkin orang akan melihat kita sebelah mata atau menganggap kita itu sepele kalau kata orang. Ya, lanjut Bapak. Ya. Nah, skema sikap pemimpin terhadap bawahan. Ya, ada mampu, ada tidak mampu, ada mau, ada tidak mau, mau tetapi tidak mau, mampu tetapi tidak mau, ya, ada juga mampu dan mau tetapi tidak mampu, tidak mau dan tidak mampu. Banyak loh, ya kan? Bapak ini akan menghadapi orang-orang yang kayak gini, Pak, ya kan? Sebagai ketua itu akan tahu, oh, dia itu sebenarnya mampu, tapi nggak mau. Jadi sebenarnya Bapak tahu kalau orang itu mampu, tapi orangnya nggak mau direpoti. Ya. Jadi selalu menganggapnya saya nggak bisa Pak, saya nggak mungkin bisa Pak. Gitu. Akhirnya tipe-tipe kalau seorang pemimpin harus sudah tahu karakter orang yang benar-benar mau, ada juga yang tidak mampu tapi mau. Itu bekerja keras benar Pak, itu yang harus Bapak perjuangkan. Padahal Bapak udah tahu kalau mungkin itu menurut Bapak nggak mampu, tapi dia mau melakukan perubahan, dan itu harus diajarkan terus-menerus sehingga hasilnya bisa menjadi sesuatu yang mau dan mampu, gitu. Jadi ini tuh karakter yang Bapak harus tahu bahwa anggota Bapak tuh karakternya kayak gini. Ada yang mampu dan mau, ada yang mau, ada yang mampu tetapi tidak mau tetapi tidak mampu, tidak mau dan tidak mampu atau tidak mampu sama sekali, gitu ya. Lanjut Pak Pin. Nah, kita ini agak gelap ya. Kita ini memiliki kekuatan secara pribadi. Tadi yang saya bilang sweet itu udah kekuatan secara pribadi. Kita pakainya feeling, betul? Betul. Pakainya feeling, karena nek feelingku menang ya pasti aku menang. Ya, nah itu kemampuan secara pribadi. Itulah munculnya leadership. Jadi leadership itu seperti permainan sweet. Jadi kalau saya yakin saya keluarin jari clicking, berarti saya menang. Kalau saya keluarin jari jempol, mungkin saya kalah. Atau saya ngeluarin jari telunjuk, mungkin saya menang. Kan logikanya gitu. Kita bermain dengan feeling, ya kan? Logika kita yang bermain. Maka kekuatan pemimpin itu 50% dipengaruhi oleh kekuatan pribadi. Kekuatan pribadi itu lebih kuat, Bapak Ibu, dibandingkan omongan sana sini atau pengaruh orang luar atau pihak luar. Kemudian pengetahuan, karena kita belajar terus, ya tadi ada kemauan, ya kan, dari awalnya tidak mampu menjadi mampu, atau dari awalnya tidak mau menjadi mau. Itu 40 atau 35% itu dipengaruhi oleh kekuatan pengetahuan, dan kita belajar selalu. Kemudian kekuatan apa ini? Peran, ya, karena leader. Wah, pengikut, anggota, pengurus. Peran saya adalah seorang pemimpin. Peran saya adalah bendahara. Peran saya adalah sekretaris. Peran saya adalah anggota KPD.
mau tidak mau ya perannya harus dijalani sesuai dengan visi-misi Bapak, betul? Ya kan? Nah inilah sumber daya kekuatan seorang pemimpin. Bapak bisa mengarahkan dari kemampuan pribadi, kemudian kemampuan pengetahuan serta kemampuan peran serta dari para anggota. Lanjut Bapak. Oke, sudah selesai. Sudah selesai Bapak. Oke Bapak Ibu, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan leadership. Monggo, saya persilakan Bapak Ibu, kita diskusi aja. Ya Mbak. Ini kan temanya leadership ya. Kalau untuk kepemimpinan, sini kan hanya ada satu ketua. Dan bagaimana kalau saya pengen nanya ini untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain, karena statusnya anggota kelompok tani atau pengurus ya. Bagaimana tips menjadi anggota organisasi atau kelompok yang bisa apa istilahnya menyokong atau mendukung ketua itu biar bisa solid, biar bisa solid, biar bisa selaras dengan ketua. Karena kan kalau tadi ketua menyelaraskan dengan anggota. Bagaimana kalau tidak anggota atau ketua? Tipsnya biar mereka itu aktif, biar mereka tidak hanya menjadi follower, tapi juga mungkin apa ya? Suatu saat bisa menjadi penginspirasi atau pencetus ide dalam kelompok seperti itu. Mungkin bisa juga menjadi regenerasi. Ya, itu ya. Baik. Untuk anggota, sebenarnya gini Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kepengurusan, biasanya memang dipilihnya itu berdasarkan kemampuan dan kemauan. Biasanya, jika terpaksanya tidak dipilihnya tidak berdasarkan kemampuan yang salah. Dan ketika kita menyampaikan itu salah, tunjukkan salahnya di mana. Tidak hanya menyatakan ini salah, diulangi, tidak. Tetapi sampaikan bahwa yang ini salah karena petunjuknya seharusnya seperti ini. Ya, jadi ketika anggota atau pengurus itu menyelesaikan suatu tugas, itu segera dilaporkan sehingga nanti bisa dikoreksi. Jika ada kesalahan, itu juga bisa dikoreksi kembali sehingga menjadi pembelajaran buat para pengurus. Itu kalau seandainya salah harus dikoreksi dan pengurus jangan hanya oh iya saja, tetapi menyampaikan Pak, sepertinya saya sudah mengikuti arahan Bapak. Namun apa saya yang salah? Saya seperti itu. Karena kita harus mampu terbuka Bapak Ibu. Ya, kalau orang Jawa itu pokoknya ya, untuk ngomong nggak sesuai aja kadang nggak enak, betul? Nah, betul. Tapi kan jadinya public speaking tadi, ya gestur tubuh terlihat. Akhirnya jadi apa? Jadi bahan omongan. Jatuhnya dosa nggak? Gue jadi terawat ya. Dosa kan karena gibah tadi ya. Iya. Jadi kalau memang ternyata tidak sesuai, sampaikan saja. Bapak maaf kemarin perintah Bapak itu seperti ini. Ya kan? Saya sudah mengikuti alurnya Bapak untuk mengerjakan ini. Jika saya ada salah-salahnya di mana? Inilah yang namanya support system. Jadi kita selalu mengikuti, memfollow Bapak sebagai ketua. Tetapi jika Bapak pun ada kesalahan, kita juga wajib mengkoreksi. Ya, suka atau tidak suka, itu adalah tugas kita sebagai pengurus untuk mengingatkan mana yang benar dan mana yang salah. Itulah akan muncul namanya regenerasi. Dari situ Bapak akan lihat kira-kira siapa yang berpotensi. Seperti halnya saya ketika saya jadi HRD di sebuah perusahaan, saya akan melihat kira-kira siapa yang nantinya menggantikan posisi saya. Untuk nanti saya kan tidak mungkin 50 tahun harus bekerja di perusahaan terus menerus. Pasti ada regenerasi saya. Dan tidak mungkin saya hanya di sini saja. Mungkin saya akan naik ke jenjang yang berikutnya. Berarti harus ada yang mengisi kekosongan itu. Nah, dari situlah, dari support system yang paling kecil sampai support system yang paling besar, itu yang akan menjadi potensi. Begitu Pak.
Gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan takut untuk menyuarakan. Intinya gitu. Jadi jangan takut menyuarakan, kemudian bekerja bersama, tidak bekerja individu. Kemudian laporkan jika ada yang kurang sesuai dan sampaikan jika ketika ketua melakukan kesalahan itu juga melakukan peneguran. Jadi bukan berarti itu ketuanya masuk itu tak tegur gitu loh. Enggak ya, oh ya salah, saya juga kadang ada salahnya kayak gitu. Jadi kita sebagai alarm bagi diri kita sendiri dan bagi kelompok kita gitu. Ada lagi? Ini Bapak ini terkait dengan satu laporan, kami kebetulan kelompok tani Indonesia mendapat permasalahan dari tahun ke tahun. Nah, dari tahun pertama itu cara membuat laporannya saya serahkan kepada bendahara memang sudah berjalan. Tapi tahun berikutnya berubah. File laporannya itu berubah jauh dari yang awal. Sehingga karena laporan itu harus selesai, saya kerjakan walaupun itu awalnya ya sudah baik, sudah betul, tapi saya selesaikan sendiri. Iya. Karena itu harus dilaporkan. Harus akhir laporan sudah terkirim. Ya. Tapi setelah laporan sudah selesai, sudah terkirim, kami kumpulkan menurutnya ini loh yang baru seperti ya, kalau dulu kan cukup nota tidak ditempel misalnya. Sekarang harus detail nota lalu tanggalnya, berikut kas keluar masuknya harus sudah melalui terkirim dengan PDF, itulah Excelnya. Kalau dulu kan ya, berikut dulu ada fisiknya, sekarang melalui Excel yang di PDF, bukti fisiknya bisa masuk. Ya betul. Iya Bapak. Kalau seperti itu ya, ketika Bapak menemukan kesalahan dari pengurus dan Bapak sudah menyampaikan namun terpaksa yang Bapak yang akhirnya mengerjakan sendiri, itu resiko Pak. Saya juga sering banget gitu Pak. Saya sering Pak, bahkan sudah dekat deadline-nya salah pula ya Pak ya. Karena itu mau tidak mau memang jadi resiko, tapi itu jadi evaluasi Bapak. Karena kedepannya harusnya belajar terus-menerus untuk tidak Bapak yang melakukan. Karena itu adalah tugas bendahara. Jadi anggapannya nanti akan kesal di Bapak karena wah ini kan mendingan aku sih ngerjain dulu ya rasa sama pengurus, betul? Ya tak, kan gitu ya Pak ya. Tapi kan Bapak harus mau menyampaikan tadi, harus siap untuk menyampaikan enak nggak enak, suka nggak suka harus disampaikan. Ya, itulah fungsinya sulit tadi, Bapak ragu. Jadi ada keraguan Bapak untuk ngomong sesuatu yang tidak enaknya. Jadi itu ketika enak disampaikan, tapi ketika pahit dipendam sendiri. Itu jangan Pak, ya. Kecuali kalau sudah mepet dan memang harus Bapak yang mengerjakan, itu boleh. Tapi setelah itu Bapak sampaikan di forum. Jadi itu buat evaluasi sehingga bisa menjadi perbaikan bagi tim, dan tim juga tahu oh mungkin bisa jadi timnya nanti tahu oh Bapak Waira mandani kok deadline kapan, misalnya kayak gitu ada ya. Saya juga kadang gitu, oh ibu aja nggak pernah kasih tahu deadline-nya pokoknya. Nah jadi ketika dia ngomong seperti oh oke, saya berarti belajar. Mereka bilang saya jarang kasih tahu deadline. Oke. Saya akan bilang, Mbak, jangan ini deadline-nya sampai minggu depan. Selesai nggak selesai dikumpulkan. Nah, itu menjadi tanggung jawab saya untuk mengejar. Wes ngomong, kalau mau follow up, kok nggak ada ininya? Nah, itu fungsinya kita sudah gini. Jadi sehingga Bapak musuh-musuh, ya ini udah kerjaan hari segini. Kalau belum selesai, saya minta tim lain atau sekretaris saya sekalian mengerjakan. Nah, itu adalah cara singkat kita untuk mengevaluasi seseorang sehingga next kedepannya kalau misalnya dia tidak berkompeten Bapak jangan pilih kembali. Gitu. Kita gimana?
Oke, Bapak Ibu ada lagi atau cukup? Cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke Pak Wiwin.